Dan pada saat ini kami sudah berada dengan masyarakat yang sama-sama kemarin melaporkan wakil pimpinan DPR, yaitu dari fraksi Partai Golkar, Bapak Bob Novrianis. Pak, boleh sebutkan nama lengkap siapa, Pak? Reds sebenarnya. Apa yang menjadi topik pembicaraan di ramai di kalayak untuk kalangan medsos ini terhadap kasus yang terjadi di tubuh PDAM Sitaro tentang pelayanan yang tidak memuaskan dan kecenderungan masyarakat mengkonsumsi air katanya buangan limbah yang mungkin dari kesalahan pipa kemarin ada masuk ke situ dan itu sudah dikonsumsi oleh masyarakat. Apa benar seperti itu? Ketika Bapak kami lihat juga di medsos sama-sama. Terusnya Bapak dapat informasi ini dari mana? Apakah Bapak merasakan juga di lingkup rumah tangga Bapak bahwa pipa air yang dikonsumsi selama ini ada sesuatu keanehan atau bagaimana? Iya, ada keanehan. Macam kabur begitu. Macam kabur. Bau begitu. Kan bau. Sama-sama ketemu dengan anggota DPR. Iya. Untuk mengadu mereka sebagai wakil rakyat. Ya, untuk masalah ini. Bapak tahu dari mana bahwa ada kesalahan pipa pembuangan itu? Bagaimana sampai terjadi air limbah itu bisa masuk ke saluran utama untuk pengairan ke rumah penduduk? Dia datang macam informasi dari artinya anggota dari Pak Unekis Manda yang mana bilang ada orang dalam yang kasih tahu. Orang dalam yang kasih tahu. Gitu. Disebutkan namanya Pak, orang dalam itu siapa? Kalau tidak salah Benyas tuh. Benya ini apa dia petugas PDAM Pak? Iya. Iya. Dia satu-satunya kan DP karyawan situ. Terus Bapak juga diajak sama-sama melihat. Iya, sama-sama melihat ke tempat terjadinya penyampaian pipa itu. Sama dengan anggota dewan. Dengan anggota dewan. Dan ada polsek di situ juga. Oh, kalau waktu itu kita cuma di kantor polisi bisa pulang karena mau tunggu polsek lama kan. Kita pulang itu. Tapi orang jadi pergi ada cek itu ya. Terus Bapak melihat langsung pipa itu? Melihat langsung. Banyak orang lihat. Sampai Bob kan ada pegang begini tuh pipa itu. Ada foto semua. Masalah laporan masyarakat mengenai pelayanan PDAM, saya itu didatangi oleh 4 orang warga, yang satu mantan lurah dan mantan camat, Unekisman, dan yang satu Pak Andres Papona yang pengurus LSM. Mereka mengeluhkan bahwa air yang disalurkan ke masyarakat itu adalah air kotor karena ditemukan di penyumbatan pipa instalasi Utasoa Tata Hadeng itu ditemukan ada serat-serat Softex atau pembalut wanita. Saya mengatakan kepada mereka bahwa jangan mengarang-arang, tapi mereka datang katanya sudah melihat dengan jelas bahwa pipa intake atau pipa masuk untuk reservoir bak penampung itu diambil dari air buangan sisa masyarakat mandi dan mencuci pakaian di kolam Akilabo. Jadi saya langsung turun ke lapangan bersama-sama untuk membuktikan bahwa laporan ini bukan laporan hoax atau mencari-cari salah dari pemerintah dan pelayanan PDAM. Setelah saya menemukan ternyata memang benar faktanya di lapangan pipa intake atau pipa masuk air ke reservoir itu benar diambil dari hasil masyarakat mandi dan hasil bekas cucian, saya langsung ke Polsek Siau Timur karena ini jelas pelanggaran pidana kena Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Saya bermaksud ke Polsek agar masyarakat yang lain sudah tidak terlalu
gerah dan tidak terlalu panas dengan situasi ini, bahwa situasi ini akan ditangani oleh pihak kepolisian. Dan terima kasih kepada Pak Kapolsek Siting sudah ikut bersama-sama dengan kami terjun langsung ke lapangan, mengambil foto dan mengambil gambar barang bukti bahwa benar intake itu, air yang diseluruhkan ke masyarakat itu benar-benar air kotor, air bekas mandi dan air bekas cucian. Baik, kami akan jelaskan. Yang pertama, diakui bahwa kondisi sumber air yang salah satunya melayani di Siau Timur ini mengambil dari sumber mata air Raki Lapo. Sejak April 2019, kondisi sumber air ini sudah mulai mengalami penurunan, sehingga sampai saat ini kondisi pada mata air Raki Lapo itu kurang lebih 16 liter per detik dari perhitungan semula kurang lebih 60 liter per detik. Nah, menanggapi apa yang disampaikan atau dipertanyakan tadi atau lewat berkembangnya di media sosial ini, Pak, bahwa PDAM selama ini mensuplai atau mendistribusikan air ke pelanggan itu menggunakan air yang tidak layak, Pak. Nah, hal ini bagi kami perusahaan daerah air minum ini kami tanggapi bahwa tidak mungkin, Pak. Kami perusahaan daerah air minum mesti melayani air keruh. Dan itu bagi sepihak, menurut saya, dibuktikan dulu secara nyata. Apa benar-benar selama ini pelayanan PDAM di konsumen seluruh yang ada di Siau Timur ini, airnya tidak layak untuk dikonsumsi. Saya mengambil contoh, Pak. Kalau memang kita mesti mengambil airnya dari limbah buangan dari Raki Lapo, contohnya, Pak, di situ sering terjadi kegiatan dari ibu-ibu pada siang hari itu mencuci pakaian, Pak. Secara otomatis dengan kondisi sumber air di tempat mandi umum itu sudah tercemar dengan sabun. Dan sudah pasti kelihatan memang tercemar dengan sabun. Nah, hal ini kalau kita ambil, kira-kira dampaknya, Pak, ke masyarakat itu langsung langsung diterima oleh masyarakat itu sebagai pengguna jasa air minum yang ada di perusahaan daerah saat ini. Namun kondisi itu sampai saat ini tidak ada, Pak, karena kami real ada buku Pak, pencatat pengaduan dari pelanggan. Tidak ada satu konsumen pun melapor bahwa airnya tercemar. Selain di tahun 2019 itu kami catat, Pak, tercatat di buku kami, ada 116 pengeluhan dari konsumen, dan kesemuanya itu paling besar adalah air tidak mengalir. Nah, apa sebab air tidak mengalir? Yaitu penjelasan awal kami bahwa kondisi real sumber mata air Raki Lapo itu sudah menurun. Jadi itu, Pak, penjelasan kami. Kalau pun menjurus kepada air ini seakan-akan terkontaminasi dengan air yang tidak layak dipakai. Kami, yaitu kami connect, mungkin ada ball join itu hari situ, Pak, ya? Ya, jadi dengan connect melalui ball join, kami mencari dataran rendah, Pak. Nah, dataran yang rendah yang tidak, kalau kita merusak jalan lagi kan, kurang lebih permukaan jalan dengan kondisi gravitasi ini masih lebih tinggi jalan, Pak. Secara otomatis tarikan gravitasi itu tidak akan terjadi, ya. Tidak terjadi, Pak. Namun dan istilah orang kasarnya. Yeah. Jadi kita punya perencanaan sebenarnya yang pipa menjadi masalah itu dia adalah kita
mengikuti jalur buangan limbah atau apa itu menurut mereka, karena ini juga bak umum, adalah merupakan tanggung jawab kami anak-anak PDM untuk membersihkan, Pak. Mungkin tidak dilihat oleh masyarakat umum, tapi kita langsung garis komando itu tolong sama-sama diangkat DP lumpur apa namanya, kulit apa, sabun dan sebagainya, Pak. Iya, walaupun tidak hari-hari, Pak. Iya, jadi kami turut peduli. Jadi seharusnya tadi Pak menyambung, jadi pipa ini kami mau hentar lewat lubang yang agak rendah pembuangan itu, kami langsung sebenarnya tusuk sampai di pipa distribusi gravitasi. Cuma kami terhambat dengan 2 komponen material, Pak. Saya Johnson Karundeng, jabatan Kepala Bagian Teknik PDM Kabupaten Kepulauan Riau Tenggara. Rencananya kan air yang mau disuplai ke reservoir yang di Kangkong itu mau diambil dari pipa yang diameter 6 inci ini. Ya, sementara sedang menunggu aksesoris. Nah, jadi itu terhenti dulu lah. Nah, rencananya kan mau disalurkan lewat itu terowongan itu, pembuangan itu. Pipa yang ini sebenarnya mau dikonek ke pipa yang diameter 6 inci itu. Untuk sementara pipa ini kan sedang ditutup dengan karung, cuma sudah diangkat. Sedangkan yang ini di ujung sana kan belum dikonek. Iya. Kebetulan yang dikonek itu pakai ball joint. Cuma itu ball joint orang masih pakai untuk pipa transmisi kembali itu yang lagi pecah. Sambungan yang pipa yang menurut ini air limbah itu, yang itu ujungnya itu belum dikonek itu. Pipa air yang mengalir dari limbah Akilabo itu sudah tidak dikonek mengalir ke reservoir yang ada di Kangkong ini. Sudah dipotong. Ya. Sorry. Ini bukan itu. Ada dipotong. Tolong ada pipa yang ke sana ini.